Aksi kriminalitas selalu terjadi di kehidupan nyata. Entah itu berupa perundungan, pencurian, atau sebuah tindakan kejam dan keji seperti pembunuhan berantai. Tak jarang para penulis hingga sineas mengambil inspirasi dari kisah-kisah nyata tersebut sebagai bahan karyanya. Beberapa sosok pembunuh berantai ikonik di perfilman Hollywood, beberapa terinspirasi dari tokoh-tokoh yang benar-benar ada di dunia nyata. Namun tahukah Anda, jika kejahatan asli mereka justru lebih mengerikan daripada yang dikisahkan dalam film? Berikut sosok pembunuh berantai yang menginspirasi film versi on the spot. Pemirsa, apakah Anda penggemar film bergenre home invasion? Jika iya, pernahkah Anda terfikir dari mana genre film mengerikan tersebut bermula? Charles Manson adalah sosok pembunuh berantai yang menjadi inspirasi film bergenre home invasion, seperti Hush, You're Next, and Don't Breathe. Manson adalah seorang pemimpin sekte bernama The Family. Ia dan juga anggota sektenya seringkali melakukan pembunuhan secara keji. Salah satu kasus Manson yang terkenal adalah ketika Manson dan anggota sektenya menyerbu rumah seorang sutradara terkenal bernama Roman Polanski. Kasus ini terjadi pada tahun 1969. Manson membunuh aktris bernama Sharon Tate yang tidak lain adalah istri dari Polanski. Ironisnya, Tate sedang mengandung 8,5 bulan ketika ia dibunuh. Tidak hanya itu, Manson dan sektenya juga membunuh 4 orang lainnya yang sedang menjadi tamu di kediaman Polanski pada saat penyerbuan. Kasus itu pun menjadi cikal bakal beberapa film yang bertema home invasion. Duh, ngeri banget ya pemirsa. Rumah yang selama ini kita anggap sebagai tempat perlindungan justru menjadi sebuah tempat pembantaian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, Anda pasti tidak asing lagi ya dengan sosok mengerikan yang satu ini. Ghostface merupakan karakter pembunuh berantai yang ada dalam film Scream. Dalam cerita film, Ghostface meneror dan kemudian secara satu persatu membunuh beberapa korbannya secara keji. Diungkapkan oleh sang penulis Kevin Williamson, cerita dalam film tersebut terinspirasi dari kisah nyata yang sempat menggambarkan Gainesville, Florida pada tahun 1990 silam. Seorang pembunuh berantai menguntit dan membunuh 5 orang siswa satu persatu secara kejam di masing-masing kediamannya. Danny Rolling adalah otak dari pembunuhan keji tersebut. Tidak hanya membunuh para siswa, Rolling juga coba membunuh ayahnya, namun gagal. Setelah akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib, Rolling mengklaim bahwa ia belum menyelesaikan misinya. Rencananya, ia ingin membunuh total 8 orang. Rolling diduga memiliki kelainan jiwa karena sejak kecil ia seringkali mendapat perlakuan kasar dari sang ayah yang merupakan anggota kepolisian. Sang ayah juga kerap kali menyiksa ibu kandung dan adiknya. Tak heran, Rolling pun memiliki perangai kasar dan juga kelainan seksual ketika beranjak dewasa. Sosok selanjutnya menginspirasi terciptanya ide cerita sebuah film ialah Edward Theodore Gain atau yang lebih dikenal dengan nama Ed Gein. Peringai Ed Gein yang kejam dan dikenal sebagai seorang psikopat merupakan buah hasil dari perlakuan ibunya ketika Gein masih anak-anak. Gein dibesarkan oleh seorang ibu yang overprotective dan juga religius fanatik. Gein selalu diajarkan bahwa dunia luar sangat berbahaya dan dipenuhi oleh orang-orang jahat. Sang ibu juga tak segan menghukum Gein jika ia ketahuan berusaha berteman dengan anak lainnya. Ketika beranjak dewasa, Gein mulai menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Ia gemar membongkar makam dan mengambil sisa-sisa jenazah untuk dijadikan perabotan rumah. Hampir seluruh isi rumahnya terbuat dari tulang belulang dan juga kulit dari jasad yang ia curi termasuk jasad ibunya. Aksi mengerikan tersebut tidak membuatnya masuk penjara ataupun dihukum mati karena kondisi jiwanya yang jelas sakit parah.
Gen akhirnya dikurung di rumah sakit jiwa hingga akhir hayatnya. Kejadian yang sangat menghebohkan pada akhir tahun 1950-an tersebut akhirnya menjadi inspirasi banyak sosok karakter legendaris dalam film horor. Seperti karakter Norman Bates di film Psycho, karakter Leatherface di film Texas Chainsaw Massacre, serta karakter Hannibal Lecter di film Silence of the Lambs. Edmund Kemper adalah sosok membunuh berantai menginspirasi karakter Michael Myers di film Halloween. Sama seperti Myers, Kemper juga pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Bedanya Kemper tidak pernah kabur. Ia didiagnosis telah sembuh dan dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Ironisnya justru setelah itulah ia memulai aksi sadisnya. Semasa kecil, Kemper mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seluruh anggota keluarganya. Kemper dibesarkan oleh ibunya yang pemabuk dan kerap menyiksa serta mengurungnya, bahkan ia juga disiksa oleh saudara perempuannya. Ia dekat dengan ayahnya, namun kemudian orang tuanya bercerai dan ayahnya memutuskan pergi. Di usia 16 tahun, Kemper membunuh kakek dan neneknya karena sering melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Pembunuhan pertamanya itulah yang membuatnya dikirim ke rumah sakit jiwa dan didiagnosis skizofrenia paranoid. Setelah bebas dari rumah sakit jiwa, Kemper membunuh 5 orang mahasiswi dan juga ibunya sendiri. Hingga saat ini, Kemper masih hidup dan menjalani hukumannya di sebuah penjara di California. Silence of the Lambs merupakan salah satu film bergenre horor yang terbilang sukses karena berhasil meraih beberapa piala Oscar. Tapi tahukah Anda bahwa karakter utama dalam film tersebut, yakni Dr. Hannibal Lecter, merupakan perwujudan dari sosok seorang pembunuh dalam dunia nyata? Alfredo Bali Trevino merupakan seorang dokter bedah yang dipenjara karena membunuh kekasihnya dengan cara yang sadis. Penulis cerita Silence of the Lambs, Thomas Harris, bertemu dengan Trevino ketika ia mengunjungi sebuah penjara di Monterey untuk mencari inspirasi novel terbarunya. Awalnya Harris berencana mencari informasi tentang Dyke Simmons, seorang pembunuh yang akan dihukum mati. Dia kemudian bertemu dengan seorang dokter di penjara yang pernah merawat Simmons. Ketika Harris hendak pergi, barulah ia menyadari bahwa yang ia ajak bicara sebelumnya bukanlah seorang dokter yang bekerja di penjara, melainkan seorang psikopat bernama Alfredo Bali Trevino. Percakapannya kala itu akhirnya diabadikan menjadi adegan terkenal dari film tersebut. Ini percakapan antara Hannibal Lecter dengan seorang agen FBI bernama Clarice Starling. Tahun 1960 terdapat kasus penyerangan terhadap 4 orang remaja yang tengah berkemah di Danau Bodom, Finlandia. Terdapat luka tusukan di tubuh mereka. 3 orang tewas dan 1 orang selamat. Sepertinya Anda bisa menebak ya, kasus tersebut mirip dengan cerita di film apa? Ya, Friday the 13th. Kasus pembunuhan tersebut menginspirasi cerita pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh berantai bernama Jason Voorhees yang terjadi di Danau Crystal dalam film Friday the 13th. Dalam film tersebut diceritakan bahwa Voorhees melakukan pembunuhan karena trauma masa kecilnya. Namun dalam kisah aslinya, sang pembunuh Danau Bodom hingga kini tidak pernah tertangkap. Kasus ini hanya menyisakan sketsa wajah pelaku yang masih menjadi misteri. Itu dia beberapa sosok pembunuh berantai yang kisahnya menginspirasi cerita di film-film horor terkenal. Ngeri. Jangan ditiru ya pemirsa. Terus saksikan On The Spot untuk informasi unik, menarik, dan viral lainnya hanya di Trans 7.